Setelah menyerahkan berkas penyidikan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hari ini polisi juga menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus yang sama. Kejagung pun membentuk tim penyidik khusus yang berisi sejumlah jaksa yang pernah menjadi penyidik di KPK. Bagaimana lalu pengusutan kasus ini? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Pratama di Kejagung, dan ada Alvania Rizky dan juga juru kamera Feriska Immanuel di Istana. Saya ke Kejagung dulu. Asri, setelah berkas dan juga barang bukti dilimpahkan, bagaimana proses penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kejagung ini? Ya, Meidop, terkait dengan penyidikan, baru saja diumumkan oleh Kejagung, sprindik telah dikeluarkan untuk 3 perkara yang melibatkan salah satu perusahaan plat merah di bidang energi, kemudian juga melibatkan PT Krakatau Steel dan juga PT Asabri, yang tentunya saja 3 perkara ini menyeret nama ex Jampitsus Febri. Namun terkait dengan bagaimana kelanjutan penyidikannya, tadi ditegaskan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa saat ini Kejaksaan Agung masih dalam proses menunggu pelimpahan dokumen dan juga barang bukti dari Polri atau dari polisi untuk kemudian nantinya setelah seluruh dokumen dan barang bukti serta berita acara pemeriksaan rampung dilimpahkan, rampung ada di Kejaksaan Agung, barulah proses penyidikan bisa dimulai, termasuk juga menjadwalkan pemeriksaan saksi. Nah, yang memang juga menarik untuk dicermati terkait dengan status tersangka dari ex Jampitsus Febri yang sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Nah, tadi juga ditekankan oleh Kejaksaan Agung bahwa sebetulnya ini pelimpahan penanganan perkara di Kejaksaan Agung tidak menggugurkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi, tapi ini akan dijadikan pertimbangan dan juga akan didalami. Tapi juga Kejaksaan Agung tidak menyebutkan bahwa status tersangkanya ini berubah ataupun tidak. Itu yang memang disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga sudah membentuk tim khusus yang mana terdiri dari 9 jaksa yang mayoritas merupakan alumni dari KPK. Dibentuknya 9 anggota tim khusus ini tujuannya agar penyidikan berjalan tanpa adanya konflik of interest. Dan tadi juga Kejaksaan Agung memastikan bahwa tidak ada relasi kuasa ataupun juga tidak ada hubungan antara 9 jaksa yang nantinya akan menyidik kasus ini dengan ex Jampitsus Febri. Dan tadi juga disebutkan bahwa nantinya penyidikan akan disupervisi oleh KPK dan juga di bawah pengawasan atau pantauan Komisi 3 DPR RI. Lebih lengkapnya berikut pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang telah kami rekam sebelumnya. Sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Baik, terima kasih dari Kejaksaan Agung. Kita akan kita akan bergeser ke Istana. Ada Alvania Rizky di sana. Alva, lalu bagaimana dengan usulan terhadap Kun tadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pengganti Febri Adriansyah, dan juga bagaimana respons Istana terhadap polemik penanganan kasus ini?
Ya, Maidob dan juga saudara, proses pengajuan nama Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Ardiansyah ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Jaksa Agung pada 14 Juli 2026 kemarin. Tetapi ia memastikan bahwa Istana masih harus memproses oleh tim penilai akhir terkait dengan apakah kemudian Presiden menyetujui nama Kuntadi atau ada nama lain yang kemudian disetujui oleh Presiden. Hal ini nantinya setelah TPA kemudian membulatkan suara atau sudah dikeluarkan keputusan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa penggantinya adalah Kuntadi seperti yang diusulkan oleh Presiden oleh Jaksa Agung, maka nanti Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden yang menetapkan bahwa nama yang diajukan tersebut adalah pengganti dari Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan tadi Menteri Sekretaris Negara juga sudah merespon bagaimana dengan polemik penanganan kasus Febri Ardiansyah ini seperti yang sudah diusulkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sebaiknya penanganan kasus ini diserahkan kepada KPK untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Nampaknya Istana memberikan pernyataan terbuka, tidak menyetujui, tidak juga menolak, bahwa yang pasti ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penegakan kasus korupsi itu sendiri. Berulang kali memang Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa maling-maling uang negara, maling-maling uang rakyat ini harus ditangkap, harus ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kemudian dengan penyerahan kasus Febri Ardiansyah kepada Kejaksaan Agung ini mempertaruhkan integritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kasus korupsi itu sendiri. Yang paling dihindari adalah konflik kepentingan itu tadi, dan nampaknya Istana masih membuka peluang bahwa kasus tersebut akan ditangani oleh KPK atau sebatas pada supervisi yang akan dilakukan oleh KPK. Lagi-lagi kita tunggu. Yang paling dinamis saat ini adalah siapa nama pengganti Febri Ardiansyah, apakah nama Kuntadi, dan juga bagaimana penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut, apakah apakah akan terhindar dari konflik kepentingan atau justru sebaliknya. Maidob. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Istana, dan sebelumnya ada Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda, saudara, benarkah pemindahan kasus dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung selain tidak sesuai KUHAP juga bisa membatalkan status tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Pembahasannya usai jeda hanya di Kompas Petang.